Teman-teman, selamat datang di Us Kamu Kita, maaf openingnya biasa aja. Dan kali ini saya sedang bersama Tante Erni. Setelah lama lihat di explore Instagram, akhirnya saya bertemu dengan Tante Erni secara langsung ya. Itu dia judulnya ya. Cheers dulu, cheers dulu. Ya, cheers Ini dulu. dia, ini. Gue es mau teh. berguru sama Uus minum Aduh, malam ini. berguru. Salah. Kan Uus tatoan, pasti tukang mabok. Iya nggak sih? Itu kan sama saja dengan netizen yang bilang, Tante Erni seksi, pasti open BO. Itu kan, sama aja lu. Sama aja lu. Kita berdua sama-sama nih. Iya, Sama-sama pastinya gampang nih. dituduh. Iya, Kalau iya. ada apa-apa beritanya sebenarnya nggak bener-bener banget, tapi bisa jadi bener karena tampilan. Kalau lu gimana? Misalnya kayak dicap sama orang kayak begitu, untuk mengatasinya tuh gimana? Reaksi lu gimana? Saya sih belajar dari nyokap sih. Nyokap tuh hidupnya adem ayem, nggak pernah ngomongin orang, bekerja catering demi keluarga. Itu aja masih ada yang ngomongin jelek gitu. Mau sikap kita apapun, ngomong apapun, pasti ada yang ngomongin jelek gitu. Makanya saya paling tidak setuju dengan pasal pencemaran nama baik. Lu kenapa sepede itu? Lu punya nama baik gitu. Soalnya mungkin di tongkrongan lain nama lu jelek gitu. Kenapa lu pede banget? Itu pencemaran nama baik. Emang sebaik itu namanya. Iya gitu. Iya. Jadi Iya. gue nggak pernah mau kayak dituduh apa nggak pernah ada ke jalur hukum apa gimana. Itu kan power abuse ya gitu. Dan toh juga selama belum ada ancaman nyata yang sampai bener-bener nyentuh istri gue atau nyentuh anak gue atau nyentuh gue, kayaknya nggak usah deh. Kayaknya Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kan selama ini juga Tante Erni mungkin dulu awal-awal juga di sosial media yang ngomong-ngomong kayak Oh gitu iya, kan iya. nyakitin BO, kan. iya bisa dibawa-bawa, bisa di ini, bisa dipakai. Gitu-gitulah. Iya. Bisa dipakai itu bahasanya. Iya, kasihan banget ya. Kasihan sebenarnya kita ya. Ya karena mungkin open BO-nya itu bukan booking order, tapi kayak bimbingan orang tua. Tahu kan di TV zaman dulu kan ada R remaja. BO kan bimbingan orang tua gitu, pengen dibimbing sebenarnya. Gimana sih caranya seksi dan cantik di umur yang sudah Lu bilang aja lu mau bilang gue tua, emang umur gue sama lu jauh banget ya Us ternyata. Gua tuh berarti beda sama Tante Erni 20-an tahun lah berarti. Enggak juga. Enggak ada, Yang- belasan. Belasan ya. Tante sama Desta, Aku nggak tahu Desta berapa. Desta tuh 45 apa 44 gitu. Aku lebih tua, mau 48. Oh mau 48, oh Aku tuh deket- Tora. Tora 50. Tora 50, Tora, iya Tora. karena yang satu-satunya waktu kalau kayak yang di tempat kita suka ngobrol itu yang di Kui itu waktu itu, kan gue pikir tadinya gue paling tua, tapi ternyata satu-satunya yang bisa menyaingi gue dalam hal ketuaan adalah Tora. Dari Tora, dari Tante Erni pun gue jadi penasaran juga. Kalau Tora kan aku tahu lah, maksudnya cara parenting dia ke anak-anaknya gitu. Maksudnya dengan apa ya, pengenalan alkohol ke anak-anaknya. Ya bapaknya minum alkohol, tapi bukan berarti bapaknya bangsat gitu. Karena kan kita kan di brainwash untuk percaya dengan sinetron-sinetron hidayah yang buka pintunya Laksmi gitu. Abang sudah pulang. Di mana bang? Lama banget sih lu gitu kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, bikinin gua makan. Cocok peran antagonis banget sama kayak lu ya. Iya. Bang lu kayaknya lu pasti kalau ditawarin ini lu apa namanya buat main film apa itu pasti lu yang antagonis ya. Muka orang itu kan ada yang antagonis ada yang protagonis ya. Kalau lu tuh mungkin karena alis lu gitu kan. Ya. Jadi kesannya lu nggak ngapa-ngapain aja lu gini aja apa gitu kayak orang marah. Sama kayak si Bunda juga gitu. Kan kayak jutek. Gue pertama ngeliat dia gue kayak nggak waktu ketemu di itu gue ngeliat enggak juga. Burem aja mungkin kamu. Nggak usah lah ngomongin soal visual di situ. Enggak lah, kamu saya yakin itu Burem, iya. udah ngeblur lah itu, udah bokeh tau nggak lu? Yang fokus lu cuma ke alkohol, yang lain burem gitu kayak udah jangan ngomongin wajah deh gitu. Anda tidak berhak ada. Malam itu ya. Iya. Gitu sih. Tapi sebelum ke situ ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua kayak penasarannya sih dari Tante Erni yang maksudnya sekarang tumbuh menjadi seorang selebgram gitu, dan pertumbuhan itu tuh terjadi biasanya kan orang tumbuh tuh di umur belasan tahun, 20-an tahun agak telat gitu. ya. Nah, itu dia maksudnya kan ternyata tidak ada yang terlambat untuk mencari jati diri yang sebenarnya gitu. Yang mungkin
apa ya, yang nggak cewek yang nggak seksi, yang nggak mungkin kurang menarik gitu, terus tiba-tiba di umur 30-an, 40-an terus tiba-tiba mekar gitu kan? Mewangi. Nggak usah diterusin. Ya Iya, maksudnya tapi merekah gitu. itu kan sebenarnya kan nggak direncanakan kan. Betul. Kalau aku yang cerita sejak awal-awal itu kan tidak merencanakan untuk menjadi seorang selebgram. Selebgram, gitu. betul. Kan kalau orang banyak yang diniatin buat konten yang Nia menarik. kali, Nia diniatin. Nia dan niatin. Aduh. Nia diniatin. Saya kasih referensi jokes umur tante ya tadi saya. Iya. Iya. Itu dead jokes bilangnya kan. Betul, Kan, dead jokes, zaman-zaman iya, dulu. iya. Kalau anak gue tuh nggak ngerti dan menurut dia nggak lucu banget. Enggak, itu kalau buat orang lain dead jokes, buat saya itu nafkah jokes itu kalau buat saya, karena jokes saya begitu semua. Jadi emang nggak diniatin kan, emang Nggak. ya. Tapi lu sudah sadar cantik dari umur berapa? Nggak pernah gue nggak pernah ngerasa diri gue tuh kecakepan gitu. Bohong. Sumpah. Gue malah insecure banget. Tapi gue bilang ke si Bunda, dulu tuh waktu zaman 2020 kan sama Ibu Atin, Tante Atin Simon juga tuh. Oh, iya, Pokoknya iya, barengan iya. lah tuh, pokoknya Tante Erni sama Tante Atin Simon. Terus saya bilang sama si Bunda, Bun, ini Bun kalau lu keep up kayak gini nih Bun, nggak usah jauh-jauh lu ngebayangin masa depan kayak gimana. Begini nih Bun nih, gitu. Iya, Saya iya, jadiin iya. Tante Erni itu patokan. Karena mungkin apa ya, nggak tahu kita semakin tua akan semakin ada yang lebih religius, ada yang lebih apa. Kan kalau saya kan pengennya fun gitu. Kita cuma ngedidik anak, tapi kita nggak bersenang-senang. Lu kayak stuck jadi ibu. Kalau misalnya lu mau start punya karir silakan gitu. Gua misalkan pengen berhenti di karir gua pengen coba karir baru ya. Gua pengen punya kebebasan itu. Jadi kayak dibuat kayak adventure aja gitu loh, Tante gitu. Iya, apalagi kan kalian berdua masih muda. Ya. Jadi sudah dicoba-coba. Betul. Sampai dapat mana yang paling pas. Tapi kan pas ketemu Tante Erni kan jadi kayak ada contoh konkret gitu. Ada contoh konkret kalau ternyata ya bisa terus seperti ini loh Bun gitu. Dan maksud gua kayak di luar sana tuh mungkin banyak emak-emak yang mungkin yang nggak tahu potensi dia yang sebenarnya gitu, mungkin punya trauma, punya keluarga yang mungkin mengunggung dia gitu, jadi dia nggak bisa berekspresi apa gimana, mungkin baru bisa mengutarakan ekspresinya tuh di umur 30-40-an. Menurut gua lu tuh salah satu ibu-ibu ya gitu yang ngasih dampak itu ngasih dampak yang lumayan gede gitu, Tante. Kalau gue mikirnya tuh keluar dari yang namanya comfort zone lu. Ya, Karena betul. itu paling susah sih sebenarnya. Kalau udah nyaman di situ, terus kan udah lu nggak mau nyoba sesuatu yang baru lagi. Betul, ya. Terus jadi dengan nggak mau nyoba sesuatu yang baru, sebenarnya lu juga nggak tahu sebenarnya lu tuh di dalam diri lu, kemampuan lu sebenarnya di mana sih. Betul, iya. Ada sesuatu yang emang sebenarnya selama ini lu nggak sadarin aja, tapi ternyata pas dicoba, iya kayaknya gue Betul, ya, bisa ya, deh ke ya, situ, ya. gitu. Sama kayak ini sih Tan, kayak misalkan dulu tuh gue ke stand up comedy itu gara-gara gue dulu cedera pas jadi atlet. Oh tadinya tuh lu atlet? Basket dulu. Oke. Udah mau ke profesional, cedera, terus ya mau nggak mau kan gue juga dulu kan kuliah juga kan bayar sendiri kan. Apa-apanya di Bandung gitu, terus kayak ya udahlah gue harus cari penghasilan, jadilah penyiar radio. Kalau dulu gue di comfort zone gue di basket, mungkin gue nggak ada punya karir gue yang sekarang gitu. Tante Erni itu salah satu yang mungkin selama ini pengen posting tapi insecure, kayak takut, kayak apa gitu. Iya, belakangan kan orang kan setiap ngapain aja kan orang pengen posting. Iya. Ya kan, makanan, lu makan di mana posting. Liburan kemana diposting. Betul, gitu kan. iya. Ya awalnya cuma dari itu doang, maksudnya pas lagi liburan kemana, ini kayaknya bagus nih di sini, ya udah foto posting. Awalnya kayak gitu aja, terus nggak tahu lama-lama kok akhirnya ini ya followersnya jadi nambah banyak ya. Terus udah gitu pas udah nambah banyak, terus mulai tuh ada yang namanya endorse. Kan dulu kan gue nggak tahu ya apaan tuh endorse. Dulu berapa Tante Erni? Satu endorsean berapa dulu? Pertama kali. Pertama kali nih? Masih inget gak brandnya apa? Masih. Apa? Gue brandnya lupa, tapi 300.000-nya gue inget. 300.000? 300.000. Itu gue. Waktu itu followers berapa?
masih Ratusan ribu? belum nyampe. Oh, masih puluhan. Oh, 50.000. Iya, iya, iya. gitu-gitu. Segitu udah lumayan sih 300.000. Iya, iya, iya. Belum ada Ya, manajer tuh saat itu ya? Belum iya. lah. Oh iya, Sanggap mana sanggup tahu gua, kan ya? iya. Mana tahu kalau Nggak sanggup. kalau warga Indonesia suka lihat belahan. Nah, baru tahu di situ kan. Baru sadar memang bangsat orang Indonesia tuh. Bener dibilang tante pemersatu bangsa. Aduh, gila lu. Pemersatu bangsa, itu para bangsat Iya. bersatu ya. Enggak, kalian tuh ironis gitu. Maksudnya tuh kayak kalian tuh bersatu untuk melihat perbelahan gitu. Banyak banget selebgram ya gitu aja gitu. Yang mereka suka ya karena itunya aja, tapi di sisi lain kok jadi dikatain juga itu loh yang hipokrit gitu. Tapi sebenarnya kesel tahu dikata-katain kayak gitu. Bagus kan maksudnya ya bukan maunya gue juga. Itu maksudnya ya, dulu kan awalnya kan cuma mikir kayak lu misalnya lagi liburan aja deh apa misalnya makan kemana lu posting. Kan lu pernah nggak lu nyuruh orang yang follow gue dong, kan enggak. Tiba-tiba orang yang ini tapi nge-follow tapi yang maki-maki gitu, yang nyeramahin terus yang kayak sadar lu udah mau mati juga, tapi pas gue lihat dia nge-follow gue juga, terus nge-follow yang ini nge-follow yang seksi-seksi juga, terus maksudnya lu apaan sih kan, ya? Enggak, dia tuh pengen tante bertobat, habis itu jadi istri keberapanya dia. Itu mah taktik lama itu. Iya. Aku akan berubah imageku. Terima kasih atas kata-katamu gitu. Memang udah saatnya kayak saya bertobat gitu. Sini ke rumahku yang ada di Sukabumi gitu. Langsung ketujuh ya. Iya. Nggak, tapi itu kelemahan dari punya apa ya, power of big boobies itu kayaknya ngerubah stigma orang. Jadi kayak cewek tepos pakai tank top, lucu banget gitu. Iya. Ya, giliran yang gede. Ya, dibilangnya kayak lu pamer apa sih gitu. Tahu deh yang gede gitu, kayak. Iya. Kok nggak pernah bilang kayak tahu deh yang kecil gitu, kayak enggak deh. Jadi harusnya kalau yang gede itu makanya tuh yang maksudnya ditutup gitu. Iya, tapi kudu kan yang kayak gitu. Tapi kan kalau bahannya bagus kan, bahannya sutra kan tetap gini. Iya ya, kan bentuk nggak bisa dirubah ya. Iya, kayak air terjun nih gini nih, gitu. Kayak tendangan apa gitu ya, netizen suka ngomong. Itu kamu tuh ininya kamu lekukannya tuh seperti tendangan siapa, bukan tendangan Messi. Apa gitu. Iya, gitu-gitulah. Oh, tuh lihat. Ada aja ya mereka itu fantasinya tuh macam-macam ya. Iya. Ya tapi kan itu kan fantasi hal yang tidak bisa dihentikan. Personal, Setiap orang pasti punya fantasi masing-masing kan. Iya. Dan maksudnya cewek-cewek yang kadang-kadang suka sedih juga adalah ketika ada cewek-cewek yang mungkin punya dada yang tidak begitu besar gitu, yang cenderung rata, yang akhirnya jadi ikutan jahat ke Tante Erni atas dasar insecure. Yang sebenarnya mungkin lu belum ketemu fetisnya kan, maksudnya fetis orang kan beda-beda nih gitu. Mungkin lu ragu gitu kalau misalkan ada cowok yang fetisnya emang yang gak terlalu gede gitu. Ada banyak. Iya. Ada orang yang tuh fetis tuh cuma ngeliat kaki, ada yang ngeliat apa sih namanya? Betis. Ketek. Iya. Cewek-cewek yang kadang-kadang insecure ngelihat yang seksi, yang bohai gitu, kadang-kadang suka mengerdilkan diri mereka sendiri gitu. Kalau mereka tuh tidak ada pasarnya. Padahal mah pasti ada pasarnya. Cuman belum ketemu aja, dan mungkin karena yang disuguhkan di sosial media. Hal-hal yang kebanyakan yang lebih laku yang depannya maju. Depan belakang maju gitu. Jadi kayaknya saya tidak punya tempat di sosial media. Padahal sebenarnya mungkin aja dia kan punya betis yang indah. Betul. Ya kan? Atau kaki-kakinya yang jari jemarinya yang cantik. Bener. Siapa tahu karena mungkin kayak betis kamu bagus banget gitu. Kayak iya dulu aku kecil SSB gitu. Kayak tahu SSB gak sih? Kayak sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola bukan betisnya serem. Iya kan maksudnya kan. Ya kan fetis orang beda-beda tante gitu. Yang mungkin suka sama betis varises kan kita nggak tahu. Anjir, betis varises. Tahu kan yang urat-uratnya kayak Google Map hijau tuh kayak gitu-gitu. Tapi emang ada orang yang sampai segitu tuh terlalu akhirnya kalau fetis itu kelewatan tuh juga jadi obses, jatuhnya jadi aneh banget. Aduh. Tapi ya sebenarnya ya Bang Us, kalau kayak apa ya, dapet predikat
orang itu mengenal lu itu hanya dengan kayak tampilan luar gitu. Itu nggak enak juga loh. Nggak enak. Kalau gue ya, kalau kayak orang tuh cuma ngomongin, apaan sih dia prestasinya gitu. Banyak banget ya orang yang suka ngomong gitu. Prestasinya apaan sih? Cuma tete gede gitu kan. Tapi sering diomongin kayak gitu. Tapi kan orang yang komentarin lu juga kan gak punya prestasi, jadi kayak... Ya iya. Iya kan? Iya kebanyakan kalau pas dilihat juga, apaan sih lu siapa juga. Malahan biasanya kalau orang-orang tuh yang emang udah berprestasi jelas, nggak akan kayak menghina orang dengan kayak begitu. Dan biasanya yang kan. punya prestasi pun juga gak bakal di follow mereka. Iya. Coba yang juara Olimpiade Matematika iya, gitu. Iya. Menang apa, misalkan golf internasional gitu. Nggak tahu juga. Selamat deh, tapi tidak follow. Iya. Iya kan? Iya. Salah merekanya juga gitu untuk kayak tidak nge-follow yang berprestasi gitu. Jadi pas ada orang yang mungkin terkenalnya memang karena fisiknya lah, emang karena cantik, mungkin kemampuan aktingnya, mungkin lucu, mungkin apa, jadi seolah-olah tuh orang yang banyak followersnya tuh harus punya prestasi, padahal mah tidak kan, maksudnya kan kayak ada sesuatu yang menarik di follow sama orang. Betul. Itu ya kemenarikannya itu yang sebenarnya adalah ininya juga kan, kelebihannya kan. Makanya kan ada tombol likes. Tuh. Iya kan, bukan lu kayak misalkan gue mau komentar nih atau enggak ada foto lu terus gue kasih kayak nih gue pernah misalkan menang basket nih 3-on-3 2005. Boleh nggak gue komentar gitu kan? Nggak gitu kan? Iya. Toh juga lu mau posting apapun juga tidak harus kayak lu bilang ke Instagram untuk kayak, jadi gini Instagram, saya nih ibu anak 3 gitu. Saya lumayan cantik sih kalau kata teman-teman saya. Saya boleh posting foto nggak kan? Enggak. Maksudnya semua orang tanpa prestasi, tanpa apapun ya silakan. Posting aja. Posting aja. Toh juga yang jadi bikin lu followernya banyak kan juga mereka sendiri gitu. Mereka yang mau nge-follow, dan kata Cing Abdel juga kan sebenarnya yang tahu Tante Erni itu bisa 4 kali lipat dibanding follower dia di sosial media. Tapi karena orang malu biasanya iniin gue, atau menghindari juga benturan-benturan dengan pasangan, mungkin itu kayak gitu-gitu. Aneh gue mah. Iya, bener. Karena lucu loh Bang Gus. Kalau kadang-kadang aku tuh ngeliatin ya orang-orang yang suka direct message gitu-gitu. Itu tuh kalau pernah dicek nggak profilnya gitu? Aku kadang suka ngecek. Nah, ini lucu itu nih. tuh malahan dia tuh kebanyakan tidak follow gue. Yang kayak berusaha kayak ini yuk boleh nggak sih ngajak dinner apa kayak gimana. Itu kalau dilihat tidak pernah ada yang follow. Tapi ya sering aja ngomong tuh berapa lama, tapi berapa melegakan kali. kan? Melegakan nggak pas ngelihat kayak orang ngata-ngatain apa, lihat profilnya ternyata sudah berkeluarga, terus kayak iya. gitu nggak? Gue tuh paling suka kalau nge-gapin yang profilnya tuh di bio-nya tuh ada tulisan kayak lebih baik diam daripada berkata tapi menyakitkan. Tapi abis ngatain bini gue, abis ngatain anak gue, ada begitu, ada banyak. Dan gue kayak buat apa kamu tulis ini di bio gue? Buat apa ini? Iya, gitu. Terus habis itu lu cek terus? Iya, gue cek itu juga mereka tuh kebanyakan juga yang nggak follow. Tadi kan kita lagi ngomongin tuh yang sebenarnya kadang-kadang follower lu berapa, tapi sebenarnya orang yang suka ngepoin lu itu lebih banyak daripada jumlah follower yang sebenarnya. Betul. Karena mereka mungkin juga nggak mau kelihatan memfollow. Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau ngefollow cewek-cewek yang seksi di Instagram itu kan kadang-kadang mungkin nanti lu diledekin. Betul. Atau mungkin pasangannya nggak suka. Atau pekerjaannya ada di sebuah jabatan yang kayaknya publik nggak boleh tahu kalau Iya. Wow. Iya banget. Iya sudah banget. terbaca. Iya banget. Percobaan seperti itu juga sudah dirasakan sama Bunda. Jadi iya. Jadi kayak padahal juga orangnya tahu Bunda tuh udah punya laki juga ya. Iya. Katanya tuh memang lebih istri orang tuh kadang-kadang juga lebih menantang juga katanya. Betul. Ada sebagian yang pengennya begitu. Iya. Fetisnya sama istri orang. Betul, karena kan kayak apa ya, mungkin kalau secara psikologis kayaknya ngerasa kayak misalkan suaminya itu punya misalkan perusahaan baterai nikel gitu. Kaya banget nih kan, lagi mobil listrik lagi banyak kan gitu kayak. Terus tapi istrinya ngewenya sama gua, pengangguran.
Kayak Oh, itu jadi membus kayak ininya harta dia. lu sebanyak itu mah nggak ada apa-apanya sama kontol gua gitu. Statement. Jadi statement buat laki. Iya, Iya, padahal kan tidak membuat hidup dia baik juga. Maksudnya tidak membuat dia tiba-tiba jadi punya perusahaan mobil listrik kan tidak. Iya. Tapi mungkin dia secara pribadi itu kayak Punya kebanggaan, iya, punya ada achievement. pride-nya. Nih Iya. gue bisa ini begitu. Iya, makanya kan dibilangnya kan ada trophy wife kan. Tapi maksudnya gimana? Trophy wife tuh ya trofi. Pindah-pindah. Iya, jadi kayak ya cuma buat ditunjukin ke orang doang, tapi sebenarnya nggak bareng. Kayak sudah iya. ini sudah bebas tugas, ini sudah kemana gitu. Jadi cuma buat ditunjukin aja. Nggak tahu sih kalau definisi sebenarnya apa, cuma trophy wife yang gua tahu tuh itu. Jadi cuma buat ditunjukin ke orangnya, trofi kan buat ya. Jadi bangga aja kalau bisa bawa yang cakep, Iya. bisa yang bawa yang muda. Istri gua keren, cakep, seksi apa segala macam. Padahal sebenarnya kayak si siapa si suaminya kemana, istrinya kemana gitu, menclok gitu, ada trophy wife kayak gitu. Aku sekarang jadi kayak mulai, karena anak-anak juga udah gede kali ya. Betul. Bagus. Anak-anakku kan udah gede-gede, udah yang satu udah kerja. Umur berapa tuh paling gede? 22, oke. Yang kedua kuliah kan 18. Oke. Terus yang satu kecil 14. Oke. Jadi aku juga kayak yang nih anak-anak udah gede-gede, yang 2 di sana paling tinggal 1 yang di sini. Kan banyak juga waktu yang kosong jadinya. Betul. Kan. Kalau dulu tuh kalau ditawarin sesuatu itu gue dengan cepatnya memaksa bilang tidak. Nggak mau. Enggak gue nggak mau cobain. Yeah. Tapi kalau sekarang udah agak beda. Jadi kalau kayak ada tawaran-tawaran sesuatu yang tadinya gue pikir enggak lah gitu, gue nggak bisa. Sekarang gue mau coba. Oke, itu berarti bersihin jendela gedung. Ya nggak gitu juga. Kan belum pernah dicoba dong. Kalau ada tawarannya gimana? Syukur belum ada sampai sekarang yang nawarin gue. Ya siapa tahu. Maksudnya kayak, Tante Erni pernah ngelap kaca gedung belum gitu kan? Tapi ya ngerti saya. Nah ini hal baru ini apa? Maksudnya yang akhirnya tawaran yang menurut Tante Erni yang kayak selama ini kayaknya enggak akhirnya Tante Erni iyain apa? Berakting. Acting? Yes. Yang jadi kemarin Tante Erni obrolin soal ada project series itu ini? Iya. Dan awalnya tuh kayak yang... Karakter utama berarti? Main karakter? Dibilang pemeran utama sih bukan, tapi salah satu karakter yang memang penting di situ. Oke, ya. Awalnya tuh kan kayak, bisa nggak ya gitu, gue bisa nggak ya? Umur 48 loh ini, maksudnya bukan lagi kayak lu bisa nyari sanggar. Iya kan. Gue gimana nih ya masa belum punya kamera gitu segala macam. Tapi ternyata tuh baru-baru sekarang nih aku mikirnya gini, lo nggak pernah bisa tahu potensi yang ada di diri lo sampai lo coba itu sendiri. Walaupun itu udah di umur berapa? Iya. Lu, Yes. Itu nggak ada batasannya. Itu menurut gue nggak ada batasannya ya. Iya. Karena kita nggak tahu, lo akan menemukan tiba-tiba, oh ternyata kayaknya gue suka nih sama ini. Itu di umur berapa lo nggak tahu. Mungkin aku baru bisa bilang kayak begitu karena aku nyobainnya sekarang kan. Awalnya pun kayak masih yang nggak yakin gitu, kayak masih yang bisa nggak ya gitu. Tapi terus ternyata pas dicobain, kok kayaknya seru juga ya gitu. Memang nggak ada backgroundnya sama sekali kan. Orang-orang kan background Anda kan cuma ibu rumah tangga. Iyalah, yang berbaju seksi itu tadi kan. Betul. Terbuka. Ibu-ibu berkostum. Terus yang sekarang ini tuh gue kayak learning by doing aja. Karena nggak belajar tapi nyobain sambil belajar. Karena ini kan maksudnya ya Tante Erni itu sudah tidak lewatin lagi casting, udah nggak apa lagi, paling cuma screen test, habis itu workshop ya kan gitu. Karena sudah tahu yang bisa memerankan ini adalah Tante Erni. Nah itu yang membuat Tante Erni kayak anjir nih acting itu menantang dan menarik buat Tante Erni itu pas lagi apa? Atau di momen apa? Ini nih ceritanya nih, aku berperan jadi seseorang yang pekerjaannya itu ya udah pasti bukan pekerjaan yang gue tahu dan itu adalah gue pernah alamin gitu. Jadi kan mencoba untuk menjadi seseorang yang baru. Itu kan acting makanya. Iya acting. Terus juga awal-awalnya tuh kayak di situ tuh ada kayak scene yang harus ngomongnya tuh ngomong
jorok karena ini adalah sebagai seorang yang bekerja di dunia malam lah. Kehidupan pada umumnya harusnya gitu kan. Iya. Kita kan tidak boleh di TV ngomong begitu kan. Gue tuh sempet tuh sampai kan ada temen gue lah yang emang temen deket gue banget. Laki nih dia nih emang yang gue tuh kalau bercanda sama dia tuh udah tahu sama tahu gitu. Ya. Kayak kita ngomongin. Panggilannya Tante Erni apa sama teman-temannya? Kalau grup sama ibu-ibu yang terhormat kan gue tuh ada ya yang modelan kalau gue ketemu di sekolah. Ada yang caur. Sama yang ibu-ibu yang bener-bener yang emang proper banget. Ibu-ibu pejabat, suaminya politisi, dubes, apa segala macam. Itu temen gue juga. Di situ ya udah otomatis gue dipanggilnya dengan yang terhormat dong. Erni. Ya. Tapi kalau buat teman-teman. Tapi kalau yang udah kayak modelnya si Atin Simon, gue manggilnya Atun kalau dia. Oke, Atun. Atun, oke, Atun. Iya. Itu kalau main grup-grup kayak gitu gue panggilannya Memek. Cakep banget ya. Gila. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh udah pasti yang paling caur pasti. Iya. Karena gue tuh tercaur kalau yang emang gue lagi caur banget. Teman-teman yang laki juga yang panggil peler gitu, ler gitu. Ya emang yang paling caur. Sebutan yang kayak gitu tuh bukan yang paling binal, bukan yang paling brengsek gimana, enggak, yang paling caur. Iya. Makanya gue dibilangnya tuh itu karena teman-teman gue tuh baru tahu emang nih orang nih kampret gitu. Satu, ya panggilannya itu. Oke. Nih gue sampai nyari nih temen gue yang deket banget sama gue kan, cowok. Terus emang dia tuh demenannya itu. Gue nanya kan, lu kan masih main ya kesana ya? Kenalin gue dong sama itu dong, sama mami lu. Ngapain lu dia ngomong gitu? Enggak. Kan banyak pertanyaan jadinya. Iya. Lu ngapain? Enggak, gue pengen ngobrol aja, gue pengen tahu, tuh gue pengen lihat aja dia, nggak usah lu kenalin apa gimana ya, gue ikut aja dong pas lu lagi di situ. Oh, jadi dari PH-nya tuh tidak sebenarnya itu tuh bukan keharusan lu buat explore ke situ. Enggak, karena gue aja, karena kan gue nggak tahu kalau kayak yang lu kerjaannya begitu, lu ngapain? Method acting, Iya, kan lu nggak tahu, gue kan nggak tahu, jadi gue maksudnya kayak dia tuh kalau yang kayak profesi kayak gitu tuh gimana sih dia cara dia itu ngomong sama tamu, dia ngomong sama para perempuan enong-enong itu yang sama dia mau dijual, kan gue kagak tahu. Jadi gue minta sama temen gue tuh, kenalin gue dong, gue pengen, nggak usah dikenalin, tapi maksudnya pas lu di situ gue ngikut, gue pengen lihat. Terus dia bilang enggak, gue kan sekarang udah insaf, gitu. Dia bilang udah, ya sialan telat ya, lu lagian heran lu udah umur segini nanya kayak gitu. Terus yaudah kalau gitu kita aja deh ketemuan. Gue sempat ketemuan teman gue buat cuma nanyain, kalau kayak si mami gitu kayak gimana sih? Ya udah gini. Jadi gue banyak tahu dari temen deket gue ini yang memang dia itu sering banget ketemu kayak dulu gitu. Jadi ya udah, terus ya iyalah kebanyakan kayak gitu-gitu. Biasanya kan kalau kayak si mami-mami kayak gitu tuh sama anak-anaknya tuh biasanya galak lagi kayak gini, nanti diniin, dipajang gitu-gitu. Itu kan gue kan gak tahu ya, itu kan biasanya kerjaan laki yang tahu. Di showing ya istilahnya. Kenapa saya tahu? Wah, karena kan saya laki-laki. Hah, Bun? Getok Bun. Dia tahu istilah-istilah showing. Tahu loh orang gue kesini. Oh, shownya sama dia? Enggak, gue pas kesana gue ngabarin dia juga. Nemenin temen. Boleh ya kalau sama Bunda? Boleh. Tapi ngambek sih dia pulangnya. Ngambek sih. Lu di sana di video call nggak sama Bunda? Hah? Video call nggak Bunda? Gue fotoin, gue di situ lagi ngapain, sebelah lu siapa, itu sumpah itu dia terganggu sih di situ. Emang kalau Bang Uus digandulin gitu lo nggak apa-apa? Nggak tergoda gitu? Tidak, saya langsung bilang, saya sudah punya istri gitu. Saya langsung gini nih, saya langsung gitu. Ini postur. Tapi lu mungkin itu pas lagi sadar, kalau udah misalnya nggak sadar gimana? Saya tidak sadar minum alkohol, selalu sadar pulangnya. Oh, dan bagus. saya selalu iya, nggak tahu kenapa dari dulu tuh tujuannya tuh ketika minum nongkrong sama teman-teman tuh fokusnya ya ke teman-teman gitu. Maksudnya nggak pernah kayak nyari cewek apa gimana gitu, karena lebih suka jagain teman-teman aja sih gitu. Kayak apa ya, ketika mereka ngerasa aman. Jiwanya pengasuh banget ya Mu ya. Gara-gara miskin, dan kalau keluarga saya kaya, saya mungkin tentengan. Woi.
nggak ada yang mau berantem nih sama gue hari ini? Gitu, gue beceng di tengah gitu. Kayak gitu. Tapi kan untungnya saya miskin, ya kan? Jadi saya bisa dilakukan itulah ya. Kenapa Us? Lu anjing semua nyukokin gue, nih nggak ada navigator ini, gue nggak bisa nyetir kan? Zaman dulu belum bisa nyetir, jadi kayak gue jadi navigator, liatin Google Maps, sama kalau misalnya mau jackpot ya gue bukain pintu, gue giniin gitu, udah, lu kuliah begitu. Berarti sekali-sekali gue perlu nih kayaknya mungkin ya minum sama lu jagain jadinya ya. Oh enggak, tapi yang penjaga gue tuh banyak. Ada. Gue tapi juga nggak pernah sama mabuk, tanya aja mereka. Pantesan pas lagi di Ulta Erika tuh ngobrol masih nyambung ya? Oh iya bener. Cuma petakilan aja nggak bisa diem sana kemari. Iya jadi memek kan itu memek. Itu bukan Ernie, itu memek. Itu. Saya udah ketemu sama dia. Saya baru ketemu Ernie hari ini berarti. Iya bener kan? Iya memek waktu itu udah kayak gangsing ya. Wah, bukan gasing itu mah Tamiya tau gak lu? Oh jadi kalau Tante Ernie berarti emang dari dulu minum dari umur berapa berarti? Minum mulai pertama kali ya? Enggak terlalu muda banget sih, kuliah lah. Aduh, kok kenapa kita sama ya? Kuliah tapi gue udah mau akhir ya, karena gue dulu selalu mikirnya gini, gue nggak mau terganggu sama apa-apa, gue harus selesai dulu secepat-cepatnya karena supaya gue bisa kunjungannya segitu. Karena saya miskin, saya harus kerja dulu gitu kan. Iya, jadi saya 7 tahun kuliah tuh ya sambil ya karena bukan nggak pengennya sih cepet, cuman kan karena cuti buat ngumpulin duit, kuliah lagi 2 tahun cuti. Udah apa bayar segala macam tuh sendiri. Iya, kecuali ya semesteran kadang-kadang dibantu gitu. Jadi ya sama berarti akhir-akhir pokoknya pas semester 10, enggak deh, semester 8 lah. Semester 8 udah mulai kayak kan mimpi lo jadi atlet udah berantakan nih kan udah cedera tuh gua, udah cedera. Langsung stand up komedi. Ya, dan mulai. Mulainya di situ. Inilah hidup, merokok, minum-minum yang selama ini di kampus yang kayak gue cuma lewat doang, nongkrong gitu, ikutan ngobrol gitu, kayak udah mulai minum gitu. Awal muasalnya di situ. Ya, apa yang membuat Anda waktu itu minum? Karena abis lulus? Gue itu udah mau lulus nih, Terus tuh dulu kan gue anak sekolah Katolik gitu-gitu deh. Kan kita belajar mulu kan. Kerjaannya emang belajar. Bogor ya? Bogor ya. Gue. Terus kuliah tuh gue pengennya emang yang udah cepet selesai karena gue udah bosen tuh yang namanya belajar. Pokoknya gue cepet selesai, pengen secepat-cepatnya. Terus gue sama anak-anak SMA tuh masih tetap keep in touch walaupun gue beda-beda, udah ada yang satu kemana tapi kita tetap suka masih ngobrol. Nah ada teman-teman gue yang sebagian tuh yang cewek untuk jadi sekretaris. Kan sekolahnya ada cewek-cewek semua tuh. Yang bungsu. Oh yang tadi ketemu gue tuh yang mirip lu. Betul. Tapi dia putih banget. Ya. Perbedaannya itu doang di warna kulit. Ya kan. Tapi dia nggak ngaku tadi adek lo. Dia bilang enggak, saya adik ipar kata dia gitu. Gue bilang apaan, orang ketawanya sama muka. Bangsat ya, maksudnya lihat dia cakep banget ya. Maksudnya mulus gitu. Ya lu bersyukur lu muka lu mulus, gue bilang, karena testernya udah jadi nih gitu. Testernya hidup. Ini tester hidup nih gitu. Udah dilewatin. Ini kalau ini kurang cepet ngangkatnya ya. Jadi rada gosong dikit. Kalau dia kan putih banget. Enggak, tapi mukanya mirip banget sama lu. Ketawanya ini loh, pas senyum itu nggak bisa bohong. Gue bilang lo pasti adanya Uus. Cuman aktris juga dia tuh kan. Oh gitu, cakep sih emang. Sewudino kemarin itu dia. Iya. Itu dia versinya ceweknya kalau lu tuh. Ya, bilang aja versi cakep udahlah, nggak usah. Ernie. Masih saja diperhalus kata-katamu. Oke, terus jadi pas lagi di tingkat akhir. Itu tuh teman-teman gue kan yang cewek-cewek tuh yang Tarki. Kalau di mana kan memang bener, di mana perempuan itu berkumpul laki-laki datang ke situ kan. Betul. Ya kan? Jadi teman-teman gue ini suka disamperin sama cowok-cowok pada datang ke situ kalau Sabtu Minggu. Dia bukan anak PL, ada udah itu mah SMA ada yang SMA ya. Dia udah ada yang jadi pilot apa segala macem gitu-gitu. Suka datang ke situ. Nah, karena mereka ini mereka nggak pacaran, tapi itu ngegeng aja, lucu banget mereka tuh saling jagain tuh cewek-cewek sama cowok-cowok satu geng itu. Nah gue pas yang dari situ masih tetap suka kontak sama temen gue yang cewek kan, yuk ikut Oh lah. Jadi beda kampus nih sebenarnya. Beda kampus, cuma gue kan orangnya suka nyempil kesana kemari ya. Masuk ke situ minum tequila, terus bisa nggak lo kalau udah minum 8 gelas gitu coba berdiri di kaki satu kaki gitu. Norak banget ya zaman dulu.
Tuh masih bisa. Dari situ akhirnya gue setiap minggu makin naik kelas, juara gitu. Juara gimana maksudnya? Juara minum, jadinya nggak pernah mabok-mabok. Jadi dari situ gue yang merasakan kayaknya enggak deh gitu. Cuma gue suka ngerasa gini, kadang-kadang tuh minum tuh ada hari sial. Tiba-tiba aja lu tuh kalau yang biasanya lu minum segitu tuh nggak apa-apa, ini minum terus lu bisa yang tiba-tiba muntah-muntah. Pernah nggak lu ngalamin gitu? Iya. Kayak bye-bye aja sampai rumah, buka handphone, nge-scroll, gitu. Nah, terus tiba-tiba kayak, kok pusing ya kepalanya. Iya. Terus muntah gitu. Nah, ini juga gue jadi perbincangan gue sama Bunda sih, karena kita berdua ini dididik dengan cara yang berbeda nih. Cara ngelewatin hidupnya beda. Bunda itu minum alkohol untuk melupakan sesuatu. Untuk lari dari masalah. Iya. Kalau saya minum alkohol buat seneng-seneng. Makanya saya selalu mungkin kenapa saya mencoba buat menjaga teman-teman, karena saya pengen tetap menyenangkan. Jadi alkohol ini tetap menyenangkan buat semua lah gitu. Nah kalau Bunda itu emang kalau minum memang harus sampai black out sampai hilang. Karena dia memang mau melupakan masalahnya. Iya, nah remnya dia agak lumayan nggak pakem lah buat minum-minum gitu, nggak pakem dia. Pasti pengennya sampai yang wah sampai gitu. Tapi kalau aku kok terbalik ya Us. Apa? Aku tuh kalau misalnya kayak lagi puyeng-puyeng gitu nggak mau malah minum. Gue itu karena ngerasa kalau gue minum itu nanti gue jadi kayak nangis terus udah gitu begitu turun, udah begitu selesai, besoknya itu kayak kita tuh ngerasa lebih down lagi. Lebih down lagi, iya betul. Sadar. Makanya saya sudah pernah mencoba itu soalnya. Maksudnya kayak minum-minum sendiri gitu, kayak misalkan kayak ada masalah minum-minum sendiri tuh kayak enggak, ini bukan gua dah gitu. Maksudnya besoknya tuh munculnya tuh malah lebih iya kan? Dihantamnya tuh iya kayak kan lebih kayak bounce iya. back-nya tuh nggak enak banget, Iya. lebih turun lagi, lebih kayak sedih banget gitu. Betul. Makanya saya kalau misalnya saya lebih berpikir untuk kayak minum alkohol untuk joget kalau gue. Kalau saya untuk happy, untuk ketemu teman. Iya, happy joget. Iya, nyanyi. Jadi selalu kalau kayak mau ketemuan janjian untuk kayak gini tuh, jogedan gitu. Iya, Karena gue iya. selalu kayak gitu untuk yang gitu. Betul. Gak bisa yang gue kayak lagi marah sama orang, kita minum yuk gitu. Heeh. Ya ilah yang ada gue malahan tambah stres. Di situ kayak nggak bisa ketawa, nggak bisa ngapain. Iya. Ini adalah malah teman-teman tertawa kalau dia mah ya. Ini nggak sih? Ya kan? Saya setuju sekali nih. Karena Tante Erni sebenarnya banyak orang yang nganggap alkohol ya memang alkohol ya destruktif. Ada yang hancur gara-gara alkohol, jadi alkoholik dan segala macam. Cuman di sisi lain kayaknya yang nggak pernah dikupas sama orang adalah bagaimana orang-orang ini tuh, gua tuh hidup sehat biar bisa menikmati alkohol lebih lama, Tante Erni. Karena gua ya maksudnya udah pernah ada di tongkrongan yang pas lagi cheers ada yang megang air putih. Udah nggak bisa, ginjal udah kena, hati udah kena. Belum umur 40-an ya, 30-an something gitu, udah ada yang kayak gitu, Tante. Itu karena terlalu banyak Karena konsumsi alkohol iya, sebelumnya. dulunya nggak di-maintain gitu, kayak alkohol tuh like gaspol terus. Udah jadi kayak edik kali ya. Iya, dan maksudnya sekalinya minum tuh nggak bisa cuma kayak bir segelas atau mungkin ya 2 gelas liker lah apa gitu, nggak bisa. Saya belajar dari Pak De Marwoto, ada Sri Mulat. Dia ngomong kayak bilangin tuh sama teman-temanmu kalau misalnya nggak usah sombong, yang muda-muda tuh katanya. Ada masalah apa nih Pak De gitu? Apakah ada anak stand up? Bukan katanya. Itu teman-temanmu itu kalau udah minum tuh pasti sampai jogrok, sampai muntah, sampai apa-apa segala macamnya, minimal olahraga katanya. Balance lah ya, Iya, balance karena udah habis ini tapi tetap masih jaga betul, untuk karena fitnya beliau di itu olahraga. tuh tiap hari tuh sepedaan 5 kilo pagi-pagi gitu. Udah Jadi pasti. katanya kan malamnya minum ini, paginya dikeluarin pakai keringet itu, Iya, yang itunya ya. Itu ngejagain organ tubuh kita biar nggak rusak gitu. Maksudnya seenggaknya ada bentengnya lah gitu. Jangan sombong-sombong amat jadi manusia. Pokoknya intinya itu. Jadi saya setuju sekali saya. Makanya saya kalau misalnya kayak minum-minum mau sampai hardcore, ayo. Karena saya sehat. Iya. Tapi mungkin seminggu ke depan saya tidak minum gitu. Iya, jaga gitu ya. Iya. Tapi saya susah jaganya kan. Aduh, tidak apa-apa sih. Tapi maksudnya berarti kita sama sih memulai karir minum-minum tuh di akhir kuliah sih. Iya, biar kuliah tuh. Iya. Terus dari situ akhirnya mulai menikmati karena kok seru ya. Ya karena itu tadi gue bilang gue nggak bisa tuh kalau yang kayak sedih-sedih buat ini pelarian tuh enggak. Enggak.
Dan juga dibilang alkoholik juga enggak lah ya. Lu bukan Alkoholik kan nggak bisa akan tiap hari lu harus kan. Kalau ini kan ya enggak. Occasionally aja ya. Jadinya makin rusak juga citranya dia. Alkohol itu jadi udah pas abis ini jadi pelarian terus ternyata masalahnya juga nggak selesai juga. Iya, malah gitu. nambah lagi. Iya. Jangan ya Bun. Belum ada tindakan-tindakan yang akhirnya menciderai. Oh, itu yang jadi rusuh. Iya. Males banget tuh yang suka rusuh-rusuh gitu ya. Aduh, apalagi saya sudah boxing kan. Teman-teman kan pada begitu. Udahlah minum banyak aja, kalau rusuh berantem ada si Uus. Ah bangsa, bukan. Gua boxing buat sehat anjing, bukan buat berantem-berantem di jalan anjing. Gua bilang gitu. Aman lah bosku, aman ini mah gitu kayak gitu-gitu. Ya tapi ya namanya bocah-bocah ya anak-anak ya udahlah. Itu boxing latihan itu berapa kali seminggu? Selasa Kamis 2 kali, nge-gym 3 kali. Tante Erin nggak ditawarin itu? Tawarin. Kemarin sempet kan gue nggak mau. Tang hidung gua. Kan tapi ada Pakai ini protektor itu ya, head protector itu. Ada helm kan ada 2, ada yang gini sama ada yang kayak Robocop tuh begini nih. Nah itu buat hidung. Serem ah. Ya kalau budgetnya masuk mah ambil aja. Enggak lah, gua nggak ke arah situ lah kayaknya. Lah 48 katanya mau explore hal baru kan. Tapi nggak tinju juga. Tinju lah. Nggak bener, biar anak-anak tuh yang di Australia, yang di mana tuh ngumpul gitu kayak ibu. Panggilannya apa sih? Mami. Oh iya, mami gitu. Kayak kemarin El tanding di sampingnya ada Ahmad Dhani. Serem banget ya iya. ampun. Ih, itu mah ngeliatin El aja nggak kuat. Aku ngeliat-liat darah gitu nggak sanggup. Kan cuma mimisan doang. Ih, tapi serem lagi itu sampai ngos takut. Kenapa? Nggak tahu, aku takut gue, makanya gue tuh salut loh. Kalau kayak bunda gitu ngebolehin lu gitu ya, tinju gitu-gitu. Takut gue mah Dia liatnya. juga nggak ngizinin, dia juga awalnya. Oh tadinya nggak boleh? Nggak boleh. Iya lah, pasti kalau gue mah sampai akhir nggak gue izinin. Nggak, soalnya gue bilang sama dia, gue tuh jenuh. Gue tuh jenuh sama karir gue, sama komedi, sama ini apa segala macam. Terus kayak gue yang penting nafkahin secukupnya aja. Gue tidak apa ya, gue tidak mau effort lebih gitu loh. Kayak yaudahlah gue bisa nafkahin lo semua nih, semua udah gitu. Nggak ngoyo gitu, nggak pengen punya beli apa nggak ada gue. Udah dia secukupnya segitu, udah. Tapi sisanya gue bisa yang lain gitu. Udah 10 tahun. Ngerjain sesuatu yang lo suka yang lain. Iya, dan maksudnya akhirnya balik lagi ke olahraga lagi gitu Tan. Oh makanya si boxing itu ya. Iya. Tapi boleh lu digebuk gini, dia nggak takut ya? Bun nggak takut waktu itu yang kayak lagi di ring gitu, takut tiba-tiba ketonjok apa kayaknya mah. Sebelum tadi tuh aku udah deg-degan 2 minggu sebelum. Iya kan pastinya kan. Makanya kan gue latihannya. Udah lagi Bang Juaring juga serem gitu kan. Makanya kan latihannya kan gue ngindar-ngindar. Karena dia pesannya jangan banyak kena kepala. Iya. Enggak, itu kalau lu yang kayak tanding gitu kemarin, itu mukulnya tuh beneran sekuat tenaga apa powerful gitu, apa ala-ala sih? Lu ala-ala kali ya? Ya Allah. Tan, Smackdown bisa gimmick. Tahu Smackdown Iya kan? tahu, yang loncat-loncat gitu. Itu kan juga kan kayak loncat-loncat lompat yang, indah. Yang bukan, apa? maksud gue yang pluk gitu terus yang dibanting. Iya. Tahu gue Smackdown. Kalau itu bener, itu bohongan, itu gimmick. Iya kan, gayanya kadang-kadang suka timpa lebay gitu iya, gayanya. Kalau itu emang sudah latihan, sudah di rehearse, sudah latihan. Jadi ini lu nggak janjian gitu, Bang Jaring selalu nanti gini. Nggak bisa, gitu. boxing nggak bisa digituin, nggak bisa. Gue pikir itu emang lu aja pada begitu-gituan lu. Itu beneran, itu tuh beneran sekuat tenaga. Jadi kalau yang sampai kayak ngos-ngosan berdarah-darah gitu tuh beneran. Iya beneran. Gue pikir ala-ala. Gue pukul dah lu sekali, biar lu tahu. Jangan dong, itu gue baru operasi. Selalu melindungi ininya loh, selalu melindungi hidung. Tapi kalau buat kayak anak-anak nih, misalkan Tante Erni aja mulai alkohol di umur 22 lah gitu, 22-23 lah pas mau lulus kuliah kan. Terus mereka ngelihat kayak Tante Erni minum, terus kayak, karena ini juga jadi pertanyaan buat orang-orang ke gua gitu, kayak lu minum alkohol ntar lu anak lu gimana gitu. Sebagai orang tua kan harusnya ngasih contoh yang baik gitu. Terus gue bilang kayak ya bokap gue sih juga nggak pernah ngasih gue contoh yang buruk gini gitu. Cuman gue belajar sendiri gitu ya. Iya, maksudnya itu kayak ada beberapa hal yang kayaknya nggak dicontohin sama orang tua gitu. Orang tua tuh ngedidik kita kapan pasti sih semuanya yang baik-baik ya, kalau orang tua gitu. Cuman kan pada akhirnya kan kayak
terkuak pelan-pelan gitu. Jadi kayak udah gue ingin memutuskan hidup gue sendiri gitu. Nah kalau buat kayak anak-anak gitu ngelihat ibunya minum, terus kayak ya mungkin dandanannya seperti ini, udah pernah dibahas juga sih sama Tante Erin di tempat lain. Cuman kayak gue tuh karena ini terus-terusan ke gua dan ke si Bunda gitu, kayak tatoan, terus minum alkohol apa gimana, terus anaknya gimana gitu. Ini kalau nanyain ke aku, anak aku yang nomor 1 sama sekali tidak ngerokok, sama sekali tidak pernah minum alkohol seumur hidupnya dia. Sampai umur 22 berarti itu? Sampai umur 22. Tapi kan Tante Erin juga kan telat tuh minumnya. Iya 20, ya udah mau lulus sih. Wah jangan-jangan dia akan saya lihat lagi di ulang tahun Erika. Si Rizky itu, kalau aku di Australia gitu, aku tuh kan kadang-kadang suka yang kayak, Kak, kita makan yuk, makan. Sambil nge-wine gitu. Makan steak apa segala macam. Kalau gue kan selalu yang kayak, Mami mau pesen wine ya, kamu pesen minum dong, minum. Dia nggak bakal mau. Dia akan yang, Mami respect dong, aku kan emang nggak minum. Kalau aku juga nggak pernah, aku nggak pernah juga ngelarang Mami untuk, Mami nggak usah minum. Jadi ya udah, Mami kalau mau minum aja, aku temenin aja gitu. Biasanya yang minum tuh yang suka minta respect kan gitu. Minum dulu dong, respect dong sama gua gitu kan, suka gitu kalau minum kan. Dia enggak, ya kan? dia jadi masa lu nggak respect lu sama gua lu gitu kan, kayak gitu kalau orang minum. Dia enggak, jadi dia ngerasa ya udah kalau misalnya Mami mau minum ya Mami minum aja. Kalau aku nggak mau minum. Ya. Terus aku pernah nanya juga alasannya kenapa tuh kayak gitu, karena aku tahu aku orangnya modelnya kalau aku ngerasain suka sesuatu, aku tuh orangnya terlalu nggak bisa jadi bablas gitu loh. Jadi lebih baik nggak usah dicoba. Oh dia takut keterusan. Dia itu ngerasa dia itu modelnya orangnya seperti itu. Jadi daripada nyobain dan akhirnya suka dan susah, lebih baik nggak usah nyoba gitu. Oh karena dia tahu dia dalam darah dia ada genetika pemabuk itu. Ada genetika. Genetika si joget liar itu. Gue aja kalau masak di sana masak gitu, sambil masak. Jangan lupa ya mampir dulu Dan Murphy's punya Mami biasa. Jadi dia beliin minuman buat gue sambil gue masak gitu. Jadi lu sambil masak sambil minum gitu. Minuman sendirian aja gue. Keren. Beli apa keju, potong-potong anggur. Mami Amerika sekali. Mami Amerika sekali ya. Minum sambil ngebir sambil nge-wine gitu. Gila. Tapi ya nggak kemana-mana juga sih. Gue kalau lagi di sana sama anak-anak ya emang full time sama anak-anak. Tapi ya hiburannya cuma itu. Makanya kan ini bukan pelampiasan. Bukan ini tuh cuma buat nyari seneng gitu. Iya. Jadi daripada bad mood sama anak yang nggak minum, daripada kita maksa kan, mendingan kita have fun sendiri. Iya. Pernah ada kayak lu kemabukan nggak di depan anak? Enggak, dan gue juga kalau kayak gitu kan masih kontrol sama orangnya. Gue kalau udah sampai pulang ke rumah tuh gue kayak tadi lu gitu, matanya blow-in gitu. Gini nih. Kayak yang udah sadar-sadar gitu. Belum tidur. Iya gitu. Gini kan? Iya. Saya tahu. Saya tahu. Iya. Kayak gitu. Walaupun mereka sudah dewasa tapi tetap gitu. Itu tetap refleks ya? Iyalah, Refleksnya adalah pura-pura sober itu ya? Iya, palingnya kan ya udah lah, nggak usah kelihatan kayak hancur banget nggak sih lu gitu. Jadi ya masih yang Jadi kalau ketemu anak pas misalkan lagi di rumah, lo habis jalan lah gitu sama teman-teman gitu, pas pulang anak ada yang belum tidur gitu, masih nonton TV apa gimana gitu, udah say hi aja udah gitu. Say hi terus suka pura-pura ngomong gitu, padahal sebenarnya berat banget gue ngomong. Tapi masih yang ngomong aja, masih coba untuk nggak terlalu kelihatan yang segitunya. Dari pengalaman gua malah yang ini berarti semakin terbukti kuat nih. Jadi teman-teman gua yang dulu jadi tempat base camp anak-anak yang bapak ibunya minum, yang ada alkohol di kulkasnya, teman guanya mah kagak minum. Berarti tidak ada korelasinya antara lo begitu sama anak itu nanti memutuskan seperti apa? Iya. Dan malah kayak beberapa teman gua yang dulu ya zaman gua SMP gitu, yang pertama kali nyoba-nyoba semua lah, ngerokok, minum segala macam, yang pada akhirnya dia juga kayak, lu kenapa nggak suka? Iya udah pernah dikasih papi waktu itu. Nggak enak katanya. Apaan minuman kayak gini? Mendingan susu ultra, dia bilang gitu. Mendingan nutrisari, itu mah nggak enak katanya. Punya ibu yang minum banget gitu, tapi anak lu belum pernah nyoba sih ya? Nggak pernah mau juga, mereka nyobain. Genetikanya kencang berarti itu. Bener.
ada craving gitu di darah-darah dia tuh kayak golongan darahnya E kan dia Erni. Pasti tuh udah kayak pasti itu kenceng banget sih itu gue yakin tuh. Tapi mereka nggak mau sih so far ya. Tiga-tiganya? Yang kecil belum yang lah kecil ya. belum lah ya. Yang cewek pernah nyobain. Kalau yang cewek pernah nyobain tapi dia juga bilang nggak suka. Aku nggak suka. Aku nggak suka gitu. Gue sama anak gue tuh kayak gak ada batasan. Gue ngomong apa aja sama anak gue dan gue ngerasanya anak gue juga kayak begitu. Karena gue pengennya gini, lu ada masalah apa? Orang yang pertama terlintas di pikiran lu adalah gue. Orang tua? Iya. Okay. Jangan, maksudnya kan kadang-kadang orang lebih nyaman ngomong sama temennya pakai gimana. Yeah. Kalau anak gue kebanyakan pasti selalu nyari gue sih. Selama ini ya yang gue tahu. Oke. Nggak tahu ke depannya. Setelah mungkin nanti punya pasangan apa kayak gimana lebih nyaman mungkin. Tapi kalau sekarang sih so far kita semua saling ngomong aja. Gue ngalamin apapun dan gue tuh selalu mikir kalau mau ngapain aja tuh harus dengan restu anak. Kayak gue ngambil apa sih? Yang ngambil kerjaan baru kayak gini-gini itu pasti gue akan diskusi dulu. Karena kan sebenarnya kan apa ya kayak dengan lu ngambil series terbaru ini kan apalagi dengan ya tampilan lu kayak gini kan semakin mengukuhkan omongan orang, bener gak sih? Iya kan, mengukuhkan bener kan emang si Erni ini gitu kan. Itu kan pasti kan efeknya kan ya paling dekat kan ke anak-anak kan. Jadi makanya lu juga harus minta izin restunya ke mereka. Mereka bilang gimana? Gue waktu itu minta restunya itu bukan masalah ngambil ininya ya. Kalau syuting seriesnya itu nggak masalah mereka. Yeah. Tapi mengenai masalah karakter yang ditawarin ke gue itu yang gue harus komunikasi sama anak-anak. Itunya kan. Iya, kan? Karena yang pertama ditawarin itu agak serem, agak apa ya? Menjurus. Bukan menjurus, emang gue itu ditawarinnya tadinya tuh di scene yang oke. Ngerti. Di tempat tidur gitu. Iya. Gak mau lah gue. Jadi terus satu gue emang secara gue sendiri gue nggak nyaman gitu dengan itu. Kedua juga ngomong sama anak-anak kayak yang ya itu kan terserah mami yang ini aja. Mami ikutin kata hati aja kalau mami emang mau ya silakan aja. Cuma pas gue ngelihat kan gue deket ya sama mereka. Antara dia ngomong ya nggak apa-apa, terserah kalau mami jalanin sama dia yang terserah mami aja, mami jalanin. Gue tahu gitu loh kalau kayak yang kedua lo sebenarnya nggak mau loh, cuma intuisi ibu lah. Gue tahu mana saat dia ngomong yang beneran emang pure, mami ikutin aja, ama yang dia kayaknya terpaksa ngomongnya. Jadi gue ngeliat kayak gue nggak mau. Jadi minta tuker ininya. Si role-nya ya. Si role-nya ditukar. Akhirnya mereka setuju. Karena gue pikir kalau ini cuma main karakter, ini nggak ada main-main urusan scene-nya. Yang fisikal lah. Iya, nggak ada. Ini ada salah satu, mungkin banyak juga ya orang tua yang sebenarnya minum tapi tetap terbuka sama anak, tetap tanggung jawab sama anak, tetap menjaga biar anaknya juga tidak terperosok gitu. Maksudnya kayak ya mungkin ada orang tua yang sebenarnya tidak minum tapi tidak scare Tante Erni, tidak sedekat Tante Erni ke anak-anaknya gitu. Jadi kayak semuanya plus minusnya, semuanya juga apa yang lu lihat nggak harus lu pukul rata gitu. Lu ngelihat orang tua pemabuk, misalkan sampai mukulin anaknya, sampai mukulin istrinya gitu. Itu mungkin selain alkohol ada judi online tuh. Tolong, maksudnya jangan yang di highlight alkoholnya doang gitu. Maksudnya yang lain-lainnya juga mungkin kalah, mungkin kriptonya bangkrut lah apa gitu. Itu juga ke situ. Iya, usahanya bangkrut gitu. Mungkin juga bisa kayak gitu. Tapi ini salah satu contoh sih, salah satu contoh dari banyak, dan gua tuh sangat look up to Tora. Dengan anak dia yang banyak itu. Iya. Ya kan, ada dari Mika, ada yang dari dia, ada yang akur, serumah, terus kayak banget, seru, keren sih. Apa ya bapaknya begitu kan, ibunya begitu kan, wah itu gila banget sih. Dan gue seru banget ya. Seru banget, makanya gue bilang kayak ini salah satu goals yang mungkin menurut orang relationship goals tuh siapa, orang tua yang maksudnya jadi parenting goals tuh siapa. Gue tuh nggak suka yang muluk-muluk gitu. Gue tuh suka yang kayak ya naked aja gitu, yang ya udah lu minum, lu have fun kemana ya have fun, maksudnya nggak harus lu tutupin gitu.
Iyalah, asal lu nggak lupa sama tanggung jawab lu sebagai orang tua lah, itu kan utamanya. Itu dia. Yang kadang-kadang tuh orang tuh, ya ini kebanyakan sinetron nih, ini bangsat nih emang sinetron nih. Padahal lagi sama sinetron Iya. sekarang dia. Iya, maksudnya jadinya kayak tuh lah tuh ke anak tuh, lihat tuh anak jadi nggak dapet perhatian tuh dari orang tuanya karena orang tuanya minum-minuman terus gitu. Memang ada orang tua yang kayak gitu. Ya di lingkungan saya waktu saya kecil pun ada yang kayak gitu, yang orang Tapi tuanya. nggak bisa pukul rata ya. Tapi nggak bisa pukul rata, nggak gitu. bisa. Ya tapi emang waktu pas pertama kali aku dihubungin pula sama si PH ini, kan aku ngobrol dulu tuh Ya. dong sama co-directornya. Aku tanya, emang yang pertama kali nemuin kok tiba-tiba mau kepikiran kayak Tante Erni nih Ya. yang meranin ini, itu siapa? Aku bilang, enggak, gue berdua. Dia bilang gue sama direkturnya langsung. Kenapa? Kan lu tahu kalau misalnya gue nggak ada backgroundnya untuk acting gitu. Betul. Enggak, emang kita nggak mau nyari juga yang emang udah Udah established di situ iya, ya. kelihatan kayak udah seliweran di jadi pemain sinetron lah apa. Gue pengen cari yang fresh baru. Dan ini karakter ini emang harus diperankan sama orang yang gue cari. Orangnya satu udah agak berumur. Ya. Harus cantik nomor satu. Kedua seksi. Yang nongol kan lu gitu. Waduh. Terus, oh gitu ya? Iya. Tapi ntar masalah gue nggak bisa ininya gimana ya? Itu gampang, bisa belajar. Yang penting pokoknya utamanya itu dulu gitu. Gue cuma pas awal cuma ngomong, Pak gue nggak ada pengalaman, nggak ada ini, tapi I'm willing to learn. Tidak semua perempuan punya privilege untuk kayak dan punya kesadaran diri untuk menjaga dirinya tuh sampai di umur segini loh, Tante. Itu yang sebenarnya pengen, ya anggap aja nih women empowerment lah buat cewek-cewek yang ngerasa telat buat dandan, telat buat mempercantik diri, telat buat exploring siapa dirinya gitu. Kayaknya Tante Erni tuh salah satu yang mungkin dengan adanya petualangan baru dia ini yang akan jadi, iya ya, maksudnya Tante Erni tuh memulai karirnya di dunia acting tuh berarti umur 48, Tante. Jadi nggak pernah ada kata terlambat ya kalau buat nyari Iya, sesuatu iya. potensi di dalam diri lu Iya, gitu. karena banyak aktor Hollywood, aktris Hollywood yang mereka baru pecah filmnya tuh di umur 30-an, 40-an. Dan gue tuh suka banget, maksudnya kayak misalkan kita selalu disogokin kan dengan, disuapin sama yang kayak kaya di umur 20-an gitu. Di umur 21, Michael Jordan udah bisa gini. Di umur 22 tuh Justin Bieber udah gini gitu. Tapi kan maksud gue kayak ada Tom Hardy gitu. Tom Hardy umur hampir 40 baru ke Hollywood iya. gitu. Maksud gue tuh kayak enggak jangan berlomba-lomba siapa yang paling cepet gitu. Kadang-kadang yang paling cepet itu yang paling cepet mati juga. Yes. Maksudnya karirnya lah apanya gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya saatnya kita untuk berpikir kayak nggak apa-apa kok untuk memulai karir atau memulai sesuatu hal yang baru di umur berapapun gitu. Nggak ada batasan umur kayaknya. Nggak ada batasan asal umur. ya itu tadi mau Willing to belajar learn. aja, willing to learn. Aku aja juga pas awal-awal masih yang blocking kamera mulu kan, karena kan nggak tahu. Cuma gue orangnya Profil, terlalu profil. Iya. Dan gue orangnya nggak pernah malu tuh. Maksudnya gue lebih baik nanya daripada ya memang kelihatan bodoh, tapi gue nggak apa-apa menunjukkan kebodohan itu. Emang gue nggak nutupin, gue nggak pura-pura kayak tahu. Gue selalu kenapa ya? Kenapa gue berdiri di mana gitu? Enggak, lu tadi terlalu nutupin. Ini lu harusnya ngadepnya agak sini gitu. Kan udah ada sholatnya di bawah iya, harusnya kan. Iya, ada sholatif kayak gitu-gitu. Iya, Terus iya. lu jangan ngadep, ya udah. Akhirnya lama-lama terus aku bilang, ya ini nih, gue kalau misalnya kayak untuk ekspresi mungkin gue bisa, tapi gue kayak untuk penempatan badan gue ngadep kemana, gue kadang-kadang masih suka salah. Nggak apa-apa dia bilang. Ini lu nanti lulus dari sini, lu pasti udah langsung dengan sendirinya bisa. Tapi memang dari hari ke hari semakin banyak ngambil scene-nya, akhirnya lo belajar dengan sendirinya. Iya. Dan gitu. dan sebenarnya Tante Erni boleh marah tau di situ. Punya follower banyak kan? Punya follower, Tante Erni harusnya. Iya kenapa? Kenapa kalau saya salah? Saya kan baru di sini gitu. Tante Erni bisa gitu loh, bisa kayak, udah deh, gue nggak mood syuting hari ini. Iya, sampai lu. Nggak usah kayak gitu juga kali. Tapi boleh loh Tante Erni. Tante Erni, suka. Enggak. Kamu jangan cengar-cengir. Kamu jangan cengar-cengir ya kamu di sini. Ini ada krunya Tante Erni. Enggak. Itu saya salut sih. Saya sekarang salut sama Tante Erni ya. Maksudnya
Gue malah minta dimarahin. Gue bilang kalau gue salah marahin gue aja. Shit man. Lu kalau misalnya gue ini ngaco-ngaco terus marahin gue aja. Dia, Mas nggak bisa gue marahin lu gitu. Mas gue marahin, nggak marahin aja. Padahal mungkin di antara kru-kru gitu kayak Tante Erni lebih tua dari krunya gitu. Iya. Tapi kok ada yang lebih muda, terus kayak bisa bentak-bentak kru gitu, gimana ya? Itu dia makanya nggak ngerti. Gila. Makanya kemarin pas perpisahan itu kita nangis-nangis ya. Itu tuh, ya ampun, perpisahan tuh ada yang nangis, ada yang apa karena mami mau udah selesai ya gitu. Karena tuh gue nganggep sama mereka semua tuh kayak temen-temen gue. Kan lama ya yang namanya syuting itu. Apalagi series. Lu bisa seharian. Lu kalau misalnya kayak seharian terus mood lu tuh udah nggak enak, lu nungguin itu kan kadang-kadang jadi kesel ya. Betul. Kalau gue tuh ya udah, gue mah siapa aja sih. Ngobrol, gue ketawa, tiba-tiba Tumblr ya kan. Sambil Tumbleran, sambil ngobrol, jadi kan nggak kerasa ya udah. Iya. Pas kemarin selesai, ada sedihnya sih. Tapi memang banyak sih yang lebih muda dari gue galak ya, banyak. Iya. Ya, selamat lah Tante Erni. Selamat atas karir pertamanya. Iya, amin. Dan selamat juga sudah, ini hal yang paling sulit sebenarnya. Dicintai kru, itu tuh sulit. Oh ya? Gitu ya? Kru-kru ini tuh bukan jadi orang-orang yang mungkin bisa bantu lu ketika lu ntar kena masalah di sosial media. Lu misalnya kan lu punya masalah dengan siapa mereka nggak bisa bantu gitu. Cuman yang gue tahu pasti adalah ketika gue datang ketemu mereka tuh gue rasanya tuh kayak apa ya, kayak disambut gitu, kayak temen. Kayak kita tuh datang tuh bukan buat kerja, kayak gue datang nih, Bang Mus nih, minggir bawa tuh. Yang bawa gue juga bukan telco lagi, telkonya di belakang gue. Nih ada biasa divisi lain, Bang Mus nih, bos gue nih. Duduk. Bang, kita tahu nih Bang Mus datang hari ini. Saya belum ngapa-ngapain ini. Saya baru bangun tidur, saya di ruangan saya. Ada apa? Anak-anak kemarin ada yang dari Bajo, Bang. Bawa Shopee, minuman, alkohol, ya, yang lokal. Ya. Buat Bang Uus. Silakan Bang. Anjing, gue belum dandan, gue belum ganti baju. Kenapa lo ngasih gini? Enggak Bang, ini titipan dari anak-anak. Buat Bang Uus, nggak ada yang boleh minta. Itu ya? Iya, maksudnya kayak, gue nggak butuh sebanyak ini anjing. Gue tuh kesini buat syuting, buat kerja, bukan buat mabok, goblok. Pindahin ke aqua kecil, pindahin aja ke aqua kecil udah. Dan ini punya gue, sisanya lo bagiin anak-anak aja udah. Tapi secinta itu ya mereka dan kita pun jadi nyaman. Lu kerja kan bikin kalau mau apa? Kadang-kadang nyari mood itu yang susah kan? Iya. Kalau moodnya udah nggak enak, pasti jadi kayak bawaannya boro-boro lu mau ngomong di depan kamera dengan enak mukanya. Tapi kan kalau kayak kita ngerasa udah bercandaan apa tuh udah jadi kayak lebih enak aja gitu semuanya, jaga moodnya itu. Kayak semuanya tuh bisa berhak berkomentar gitu. Gue tuh lucunya kalau gue lagi syuting tuh ketemu DOP, art atau apa gitu ya, lighting gitu yang apalagi soundman. Soundman kan paling gampang dikerjain tuh kayak kontol gitu kayak. Itu paling sering dikerjain kan kayak. Ada scene gue yang kayaknya gue ngerasa kayak nggak butuh komedi kan. Jadi kayak ini mah kayak nggak butuh komedi, sesuai skrip aja udah kayak. Gue jalan, nyeletuk. Kurang lucu tuh barusan. Kurang minum kali lu Bang ya? Kasih minuman ke Bagus katanya. Gitu anjing banget ya, Tante ya? Enggak lu baca skrip dulu Bang. Enggak harus lucu di situ Bang. Enggak cuman kecewa gue usah. Kasih minum dulu gitu. Tai kan. Maksudnya kayak selama jalannya syuting itu jadi kayak nyantai enak. Ya kita kan sulit yang ingin meminta jam syuting sehat di Indonesia kan. Itu kan sulit. Tapi seenggaknya di jam yang tidak sehat itu saya sehat gitu. Maksudnya ketemu orang-orang ini menyenangkan gitu, dan orang-orang inilah yang menyajikan gambar itu tuh mereka gitu. Betul. Dan gue semakin ngelihat prosesnya itu pembuatan satu film itu, gue makin mengapresiasi kalau gila ya ternyata tuh susah banget. Kita yang nonton itu cuma kayak ngelihat
kayak lu nonton di TV itu kan cuma oh iya ini ketemu ini terus Iya, jalan ke arah sini. iya. Cuma in prosesnya itu kan gila susah banget kan Mantap ya. bikinnya. Makanya kita jadi apresiasi gila ya ternyata tuh bikin itu tidak semudah itu dan Iya, orang-orang iya. tuh benar-benar harus effort banget. Betul, Kita yang penonton hanya disajikan udah dalam bentuk yang selesai jadi Betul, gitu kan iya, tinggal iya. dinikmatin. Tapi prosesnya itu ternyata susah Bang Us. Dan saya terima kasih buat Tante Erni Aku sudah juga datang. makasih. Gue cuma mendoakan semoga Tante Erni apapun karirnya yang sekarang dijalankan mungkin tidak akan langsung berbuah manis, tapi kalaupun berbuah manisnya duluan, alhamdulillah. Amin, amin. Cuman maksudnya saya mendoakan semoga Tante Erni tetap menjadi Tante Erninya aja, karena Tante Erni yang saya kenal hari ini adalah Tante Erni yang explore, yang pengen nyoba hal baru, yang pengen apa ya, yang bukan aktualisasi diri sih, tapi lebih ke kayak di sisa hidup gue nih gue pengen ngapain nih kayak, dan itu konkret, nggak cuma sekedar kayak ngawang-ngawang gitu, iya. Terus juga ya tetap jadi ibu yang baik buat anak-anak, Amin. iya kan? Itu mah pasti lah. Itu utama, itu Itu nomor utama, satu. nomor satu. Dan yang terakhir, tolong dong diubah attitude-nya Tante Erni. Lebih arogan, lebih injak kru itu, anggap mereka tuh sampah. Gila lu ya. Anggap kalau tidak ada saya, tidak ada project ini gitu. Anggap seperti itu. Janganlah low profile, ngobrol. Lihat yang nasibnya seperti itu. Saya, lihat, nggak diajakin main film lagi kan? Lihat. Gitu ya. Iya, harus yang arogan. Kalau arogan, bentak, nginjek, itu dipakai terus. Oh gitu. Nggak mau tetep aja gue nggak bisa orang bawaannya kagak begitu. Wah! Ya udah. Tidak semua. Cuman ternyata salah satu resepnya itu. Oh arogan itu tadi ya. Ya, yang kayak saya ada sedikit tapi ya dikit. Jadi tolonglah kalau pengen berhasil Arogan dikit. injak, remehkan pekerjaan mereka. Kalau lagi nggak pengen syuting, nggak mau gitu. Gilingan. Nggak apa-apa, saya cuma kasih saran. Kalau misalnya kayak jadi baik tidak mendapatkan peran yang lebih baik, mungkin harus kayak gitu. Kan Tante Erni baik nih, dapat peran segini nih. Pengen jadi pemeran utama nih, tetap baik. Nggak dapat nih perannya. Injak-injak. Iya. Rubah attitude. Aku harus ngeremehin pekerjaan mereka semua gitu. Itu harus coba ya. Terima kasih loh Yeah, untuk ininya, yeah, sarannya, sama yeah. advice-nya luar biasa. Jangan mau kalah sama yang muda. Ya. Terima kasih Tante Erni. Makasih Bang Uus.